Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini, ibu-ibu? Oh, saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama hari ini, waktu ini kita pergunakan untuk memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, tak ada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena kami terus boleh melihat dan mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terbukti sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, buat segala kemurahan berkat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, sudah sepatutnya kami beribadah memuji menyembah nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan penuh rasa syukur sebab Tuhan begitu baik dan sangat baik, bahkan terlalu baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bawa hatimu, hidupmu masuk dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu sama-sama katakan. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Terima kasih Tuhan. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari sekali lagi dari awal katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari adalah hari yang baik dan harinya Tuhan. Katakan dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau sudah jadi sumber sukacita dalam hidup kami. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, amin. Mari lebih sungguh lagi katakan dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Sekali lagi katakan dia girangkanku. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh, dia girangkanku, yes.
Jesus. Bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka. Amin. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka. Oh ku bersuka sebab Dia. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Sebab Dia gerakkanku. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Setiamu tak pernah berubah. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hidup ini yang Engkau beri Tuhan. Biar kami senantiasa boleh terus mendekat kepadamu, mengenal Engkau lebih lagi dan memahami isi hatimu Tuhan. Sebab itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Bahwa hidup kami ini boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian
hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, amin, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBI Puri Indah. Senang sekali saya bisa mendapatkan kesempatan walaupun melalui udara untuk sharing firman Tuhan kepada Anda semuanya. Saya diberi satu tema, yaitu mengenai dewasa rohani. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan dewasa rohani? Kita akan membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ternyata di ayat 11 ini kita berbicara tentang lawan dari dewasa adalah kanak-kanak. Yang dimaksud dengan kanak-kanak ini termasuk di dalam cara ngomong, cara berpikir, cara bersikap, itu menggambarkan seperti kanak-kanak atau dewasa. Nah, apa yang dimaksud dengan dewasa di ayat ini? Kalau Anda lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, itu berbicara tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak marah, kasih itu tidak cemburu, tidak iri, kasih itu tidak mendendam, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak menyimpan kesalahan atau dendam, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah, semua ini bicara tentang apa, saudara? Kalau boleh saya simpulkan, semua ini bicara tentang karakter. Jadi ternyata yang dimaksud dengan dewasa rohani, dewasa atau lawannya kanak-kanak, bukan dilihat dari sisi umur, bukan dilihat dari sisi pengalaman ternyata. Ternyata ayat ini jelas, kedewasaan berbicara tentang karakter, tentang sifat, tentang attitude. Nah, ini lagi ditegaskan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita lihat ya Bapak Ibu, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, ini bicara tentang dewasa. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, ayat-ayat ini jelas sekali berbicara tentang kedewasaan, itu kaitannya adalah dengan karakter. Nah, di ayat ini dikasih contoh. Kalau di antara kamu aja ada yang saling iri, sampai bertengkar, berselisih, berarti itu menunjukkan kalian belum dewasa. Berarti jelas dari 2 ayat tadi, kedewasaan rohani bukan bicara soal usia ya Bapak Ibu. Bukan bicara soal berapa tahun saudara sudah ikut Tuhan. Karena kata-kata rohani, berarti kalau udah 20 tahun udah dewasa rohani. Enggak. Jelas di sini dituliskan, walaupun kamu itu sudah waktunya dewasa, tapi kamu hanya bisa menerima susu, enggak bisa menerima makanan keras. Karena kalau ada di antara kamu iri hati perselisihan, berarti kamu tuh belum dewasa. Jadi jelas, tidak ada sangkut paut dengan usia, tidak ada sangkut paut dengan talenta, tidak ada sangkut paut dengan berapa tahun riwayat pelayanan atau berapa tahun riwayat kita mengikut Tuhan. Nah, bicara tentang dewasa rohani, mungkin ada pertanyaan begini, kenapa sih kita itu perlu untuk dewasa rohani? Nah, saudara,
ketika tahun 2006-2007 saya aktif melayani Tuhan, itu hampir setiap hari, tidak ada hari tanpa gereja. Tetapi terus terang Bapak Ibu, walaupun saya sudah terima Tuhan sejak tahun 91, saya baru mengerti betul tentang bagaimana cara Tuhan menilai, itu baru tahun 2010. Kenapa saya bilang kita perlu ngerti dewasa rohani? Karena ternyata dewasa rohani itu perlu banget, penting. Bahkan menurut saya ini kunci utama dalam kekristenan kita. Saudara jangan berpikir bahwa setelah saudara dan saya terima Tuhan, selesai tanggung jawab kita. Itu yang dipercaya oleh orang-orang yang punya keyakinan bahwa sekali selamat, tetap selamat. Jadi walaupun mau melakukan dosa apapun, pasti masuk surga. Saya sama sekali tidak setuju, saudara. Karena Alkitab menuliskan bahwa ternyata Tuhan itu melihat kadar kedewasaan kita. Dan kenapa saya bilang itu perlu? Mengapa kedewasaan rohani itu perlu? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, kita lihat dari kitab Wahyu, saudara ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Perhatikan saudara ya, pengantinnya telah siap sedia. Jadi siapakah yang bisa menjadi pengantin yang siap untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki? Kita percaya bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan. Nah, pada waktunya tiba, tidak semua ternyata yang siap menjadi mempelai. Dan istilahnya hanya mempelai yang dewasa lah yang akan dinikahi. Tuhan tidak mungkin dalam tanda kutip itu akan memilih pengantin yang masih kanak-kanak. Nah, ternyata kita lihat ya, pengantin yang siap itu kriterianya seperti apa? Menurut ayat 8 dituliskan begini, kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ditambahin tulisan di sini, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sebuah terjemahan menuliskan bukan perbuatan yang benar, tapi sebuah terjemahan bahasa aslinya menuliskan tentang kebenaran. Jadi ternyata kriteria dari seseorang pengantin yang siap adalah seseorang yang dewasa. Seseorang yang dewasa itu seperti apa? Seseorang yang memakai pakaian kebenaran. Nah, ternyata saya mencari tahu kata kebenaran dalam bahasa Ibraninya ditulis dikaioma. Dikaioma itu artinya begini, acceptable to him. Jadi artinya bisa diterima oleh dia. Bisa diterima oleh dia. Nah saudara, kenapa kita itu perlu bertumbuh dan perlu sebuah kriteria yang namanya dewasa? Karena ternyata pengantin yang diterima oleh Tuhan, pengantin yang siap berhadapan dengan pengantin pria adalah yang dewasa. Yang dewasa, yang dikaioma, yang hidup benar. Karena bahasa lainnya dari dikaioma adalah menurut ukuran Tuhan bisa diterima. Maksud saya begini, kita ini banyak salah mikir ya Bapak Ibu. Seringkali kita tuh berpikir begini bahwa kita ini karena udah pelayanan banyak, kita udah menobatkan banyak orang, bahwa kita itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata belum tentu ukuran Tuhan seperti itu. Saudara, ada satu cerita di Alkitab, seorang wanita mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Lalu murid-muridnya salah satu komentar itu pemborosan. Jadi di hadapan manusia itu pemborosan. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan bilang begini, jangan sentuh apa yang dilakukan wanita ini. Sebab apa yang dilakukan dia akan diberitakan di mana Injil diberitakan. Rupanya waktu wanita ini menuang minyak, bagi manusia itu pemborosan. Tapi bagi Tuhan itu sangat berkenan. Jadi singkatnya itu begini. Kenapa kita perlu kedewasaan rohani? Karena kedewasaan rohani itulah ukuran
Tuhan menerima kita kelak. Jadi ukuran istilahnya gini, ukuran penerimaan Tuhan kepada kita, Tuhan mengasihi kita, saya percaya tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi dengarkan baik-baik saudara, untuk nanti kita masuk ke kekekalan, kita akan menghadapi penghakiman terakhir. Dan ketika penghakiman terakhir, kenapa ada ayat yang menuliskan begini? Masuklah hai hambaku yang setia. Tapi kenapa juga ada kalimat yang mengatakan begini? Enyalah kamu sebab aku tidak mengenal engkau. Jadi rupanya ada standar penerimaan Tuhan, ada ukuran dari penerimaan Tuhan. Acceptable, ukuran perkenanan Tuhan. Apakah saudara dan saya akan diterima oleh Tuhan? Nah, menurut kitab Wahyu, pengantin yang diterima oleh dia, yang acceptable oleh dia, adalah pengantin yang dewasa. Dan menurut 1 Korintus pasal 13 tadi, ukuran kedewasaan adalah karakter. Dengan kata lain, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Ketika saudara dan saya nanti mati, yang diukur sama Tuhan bukan berapa banyak perpuluhan yang sudah saudara serahkan, bukan berapa banyak pelayanan yang saudara sudah lakukan, bahkan kalau saya boleh jujur, juga bukan berapa jam khotbah yang saya sudah perform di hadapan Tuhan. Enggak, saudara. Tetapi yang menjadi ukuran penerimaan acceptable to him, dikaioma, sampai lupa saudara, dikaioma itu adalah wanita pengantin yang dewasa, yang berpakaian kebenaran. Apa maksudnya berpakaian kebenaran? Bicara tentang karakter. Jadi ternyata ukuran penerimaan Tuhan adalah karakter kita. Dan kedewasaan rohani dihitung dari karakter. Jadi kenapa dewasa rohani itu perlu? Jelas, alasan pertama, karena itu nanti ukuran Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya masuk ke penghakiman, setelah kita mati, kita tuh enggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi ketika kita dipanggil Tuhan, maka ukuran pertama, saya berdoa jangan sampai Tuhan bilang begini, enyalah kamu. Karena kalau itu sudah terjadi, kita mau nangis sampai darah pun keluar, kita enggak akan bisa kembali. Yang menjadi ukuran dan standar penilaian Tuhan, bukan banyaknya pelayanan. Dan bukan berapa banyaknya jiwa yang kita menangkan. Sorry to say, saudara ya, karena ada orang-orang yang mengatakan begini, nanti kalau jiwa-jiwa yang kamu injili itu bertobat terima Tuhan, itu kayak membangun rumah. Nah, orang yang menginjil banyak, rumahnya bagus. Orang yang menginjilnya sedikit, rumahnya lebih jelek. Saudara, saya tidak pernah menemukan ayat seperti itu, bahwa kalau orang menginjilnya banyak, rumahnya bagus. Kalau di surga nanti, kalau orang menginjilnya sedikit, rumahnya lebih compang-camping daripada orang yang injilnya banyak. Kalau ukuran jiwa-jiwa yang kita injili itu menjadi ukuran Tuhan untuk memasukkan kita berkenan atau enggak, maka saya percaya Nabi Yeremia akan gagal masuk ke surga. Kenapa saudara? Karena sepanjang hidupnya dia hanya memenangkan satu orang, yaitu penulisnya, yang menjadi asisten untuk menuliskan semua catatan mengenai Yeremia. Jadi saudara, saya sangat percaya bahwa ukuran keberhasilan di hadapan Tuhan tidak seperti yang diukur oleh manusia. Manusia melihat result seperti itu, tapi Tuhan melihat insight, karakter, kedewasaan seorang mempelai perempuan. Dikaioma, berpakaian kebenaran yang acceptable kepada dia. Kebenaran bicara tentang karakter. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu banget untuk menjadi dewasa? Karena ternyata begini, coba kita lihat Bapak Ibu, di dalam kitab Galatia. Saudara, saya menemukan ayat ini luar biasa. Galatia pasal 4 ayat 1. Coba Bapak Ibu dengar. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Saudara, saya menemukan di dalam 1 Korintus 13 yang tadi kita baca, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ternyata bahasa aslinya kanak-kanak adalah nepios. Nepios itu ternyata punya pengertian childish. Ya, childish. Jadi itu nepios. Nah, ternyata di ayat ini akil balik itu juga mempunyai kata asli yang sama, yaitu nepios. Dengan kata lain, ayat ini bilang begini, kalau seorang
selama seorang ahli waris, saudara dan saya sebetulnya ahli waris oleh Kristus Yesus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya dalam Efesus pasal 1 dan semuanya diberikan kepada jemaat. Sebetulnya saudara dan saya adalah ahli waris. Tapi menurut ayat ini, kalau seorang ahli waris belum akil balik, jadi ternyata akil balik dalam bahasa aslinya dituliskan begini, belum dewasa. Belum dewasa, terus dalam bahasa aslinya dituliskan masih nepios atau masih childish. Ternyata kalau seorang ahli waris masih childish, saudara jelas nepios ini bukan bicara tentang umur. Nepios ini bicara tentang karakter yang masih kanak-kanak. Kalau seseorang ahli waris itu masih nepios, maka dia tidak beda dengan status atau posisi sebagai seorang hamba. Dan menurut ayat ini, kalau dia posisinya sebagai seorang hamba, maka dia tidak berhak menerima warisan. Coba kita lihat ya, kita lihat di ayat selanjutnya. Galatia pasal 1 ayat 1, ya, sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi walaupun dia hamba, istilahnya pemilik dari segala sesuatu, tapi dia tidak bisa menerima warisan. Jadi ternyata saudara, kalau kita belum dewasa, kita tidak bisa menerima warisan. Jadi dua alasan sederhana pada hari ini. Kenapa kita perlu dewasa rohani? Satu, karena itu ukuran Tuhan. Jangan sampai waktu kita nanti mati, Tuhan bilang begini. Dan saudara ngomong gini, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah menginjil. Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Bahkan aku sudah membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan berkata, nyala kamu. Karena ukuran Tuhan bukan pelayanan, ukuran Tuhan juga bukan khotbah, ukuran Tuhan bukan persembahan saudara. Tapi ukuran Tuhan adalah ternyata menurut 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara ukuran Tuhan menurut Galatia pasal 4 ayat 1, acceptable to him, dikayoma, kebenaran itu artinya kedewasaan. Karena seorang mempelai perempuan yang siap adalah seorang yang dikayoma, seorang yang dewasa, yang siap, yang dipenuhi dengan karakter kebenaran. Jadi itu ukuran kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu untuk menjadi dewasa rohani? Karena ternyata kalau kita itu dewasa rohani, kita tidak nepios, kita tidak childish, itu akan menjadi pintu berkat untuk kita menerima warisan. Saudara jangan berpikir cuman warisan di kekekalan, jangan berpikir cuman warisan ketika kita mati, tapi selama kita hidup di dunia ini, saudara boleh percaya atau tidak, kalau hidup kita bertumbuh di dalam karakter yang menyenangkan hati Tuhan, maka pintu berkat pun akan terbuka luar biasa buat saudara dan saya. Saya mau mengajak saudara untuk membaca satu cerita di Alkitab. Kemudian saya akan sharing kepada semua saudara-saudara dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saudara pasti tidak asing dengan ceritanya Naaman ya. Satu kali Naaman itu seorang panglima besar, panglima Raja Aram, penuh dengan kusta. Lalu dia menemui Nabi Elisa. Singkat cerita, dia disuruh untuk menceburkan diri selama 7 kali di Sungai Yordan. Alkitab menuliskan sungai yang paling kotor pada saat itu, pada posisinya kisahnya panglima Naaman. Kemudian setelah Naaman itu mengalami kesembuhan, Naaman itu senang sekali saudara. Nah kita lihat ayat yang ke-9, ayat yang ke-19 kita lihat ya. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Jadi ceritanya Naaman tuh balik ke Elisa untuk mengucapkan terima kasih. Lalu dia tuh ngomong begini kepada Elisa, apa yang Bapak Elisa perlukan? Kita lihat di ayat yang ke-15 ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu persembahyan dari hambamu ini. Perhatikan. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Jadi ceritanya Elisa mau dikasih persembahan banyak nih Bapak Ibu ya. Anda bayangkan kalau seorang panglima besar memberikan persembahan itu pasti bukan kecil. Saudara kalau baca di ayat-ayat awal, di ayat yang ke-5 saudara. Kita lihat, maka jawab Raja Aram, baiklah pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan
10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saya pernah mencoba menghitung kalau dikurskan uang sekarang itu sekian puluh M. Nilai yang dibawa oleh Naaman itu sekian puluh M untuk Elisa. Saudara bisa bayangkan, nah ketika Naaman sembuh itu mau dikasihkan ke Elisa sekian puluh M. Itu zaman sekarang aja udah banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu zamannya Naaman. Itu luar biasa gila-gilaan. Belum terhitung kain ungu. Kain ungu adalah kain yang sangat mahal, saudara. Nah sekarang kita lihat ayat yang ke-19, ayat ke-20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nih, saudara, tipikal orang yang ya Anda bisa bayangkan lah. Dikasih tawaran persembahan segitu gedenya ya sama Panglima, Elisa nolak, Naaman Gehazi itu tergiur untuk menerima persembahan itu. Ayat 21, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda, perhatikan ini dia bohong ya, dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Dia minta 1 talenta, dikasih 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Saudara bayangkan beginilah. 2 talenta diangkut 2 bujang. Berarti kan banyak banget tuh. Banyak banget. 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi. Berarti banyak banget. Setelah mereka tidak tahu pundinya seberapa lagi. Kok gede banget. Wow. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpan di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi Elisa berkata kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan kau? Maka sekarang kau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Perhatikan, jadi perak yang diterima oleh Gehazi sampai bisa buat membeli kebun-kebun, bukan 1 kebun. Kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Kaya banget dalam seketika. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara, pada zaman dulu, setiap nabi itu pasti mempersiapkan penerus. Elia mempersiapkan Elisa. Nah, kalau kita membaca dari ceritanya, jumlah mujizat yang dilakukan oleh Elisa 2 kali lebih banyak daripada Elia. Berarti secara pengurapan, Elisa itu mendapatkan double porsi dari pengurapan yang dimiliki oleh Elia. Nah, seharusnya yang menjadi penerus dari Elisa adalah Gehazi. Makanya bujangnya ini selalu ikut Elisa kemana-mana. Karena Elisa sedang memuridkan Gehazi untuk mempersiapkan dia menjadi penerus. Harusnya Gehazi nanti akan menjadi the next prophet, nabi berikutnya. Kalau Elisa mewarisi double porsi dari Elia, maka berarti Gehazi akan menerima double porsi dari Elisa atau 4 kali lipat dari Elia. Bayangkan kesaktian yang ditunjukkan oleh Elia luar biasa. Kemudian pada zaman Elisa begitu banyak mujizat yang didemonstrasikan oleh Tuhan melalui Elisa begitu keren dan dahsyat. Seharusnya Gehazi bisa menjadi seorang nabi besar, nabi yang sangat diurapi, yang luar biasa. Tetapi Gehazi akhirnya gagal menjadi penerus Elisa. Gagal memenuhi dan menerima panggilan Tuhan ini. Gagal menerima kepercayaan yang besar ini. Kenapa? Sederhana. Karena dia
rakus. Karena dia sayang ya, duit segitu kan lumayan ya. Saudara, mulai ada rasa serakah, mulai ada duniawi. Nggak kelihatan, tetapi ini yang diperlihatkan oleh Tuhan. Dia bisa kehilangan kepercayaan karena apa? Karena keserakahan, karena kegagalannya ini. Nah, saya mau sharing sesuatu dengan semua saudara yang ada di ruangan ini, di Zoom ini. Saudara, tahun 2010 saya mengalami puncak-puncaknya pelayanan saya, di mana pelayanan saya begitu berkembang luar biasa. Saya tiap hari pelayanan, dalam 1 bulan 80-100 khotbah. Saya juga mempunyai sebuah sekolah gratis untuk anak-anak tidak mampu, dan itu berkembang luar biasa mulai tahun 2010. Dan saya tahun 2010 itu juga membuat sebuah prestasi, yaitu saya membuat event besar selama 3 kali berturut-turut 2 tahun sekali, jadi 2010, 2012, dan 2014. Dan terus terang pada waktu 2010 membuat event besar, terus terang waktu itu yang hadir sampai memenuhi gedung full nih Bapak Ibu ya, full banget sampai orang tuh enggak cukup duduk-duduk di bawah. Wah, lawatan Tuhan luar biasa, hadirat Tuhan dahsyat. Dan banyak orang heboh dengan acara yang kami buat karena untuk pertama kali setelah sekian tahun tidak pernah ada lagi event besar yang cukup heboh. Sampai tahun 2010 itu kami buat itu event, yaitu Surabaya Berdoa. Setiap akhir tahun saya punya waktu untuk menyepi dengan Tuhan. Dan setiap kali saya menyepi, saya tuh selalu tanya begini, Tuhan, bagaimana hasil kerja saya selama setahun ini? Kenapa saya selalu punya habit seperti itu? Karena jangan sampai, saya ini takut gini ya saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang walaupun mereka melayani plus tapi mereka melakukan dosa. Misalnya saudara, saya ketemu dengan seorang pendeta yang juga punya simpenan, tapi dia itu enggak takut. Saya tanya, kamu tuh kok enggak takut sama Tuhan? Terus dia jawabannya sederhana, kalau Tuhan memang enggak setuju, kalau Tuhan memang marah kan Tuhan bisa pukul saya. Wong buktinya saya malah makin diberkati, berarti ya Tuhan enggak apa-apa, Tuhan ACC. Nah saudara, saya tuh takut, saya itu bilang begini, kalau kita tuh diberkati, bukan berarti Tuhan tuh enggak apa-apa loh. Yang paling bahaya adalah kalau kita tuh sudah salah, tapi sama Tuhan itu dibiarin. Itu yang sangat berbahaya. Makanya saya enggak ingin itu terjadi dalam hidup saya. Makanya saya ngomong setiap akhir tahun, Tuhan bagaimana hasil evaluasi dari hasil kerja saya selama ini. Nah saudara, pada waktu tahun 2010, saya melihat satu penglihatan ketika saya menyembah. Saya melihat separuh badan itu sedang menggali tanah. Wah, keringatnya gede-gede sejagung-jagung. Langsung dalam hati saya tuh bangga. Wah, ini gambaran pekerja keras. Jadi itu dalam penglihatan, saya melihat itu. Melihat seperti video. Lalu kemudian ada suara yang berkata begini, jangan bangga dulu karena gambar itu belum dibesarkan. Lalu gambar itu seperti di zoom saudara, ditarik mundur jadi kelihatan tampak sepenuhnya. Saya sedang menggali tanah, berkeringat memang, tapi yang sedang saya gali adalah tanah ukuran 1 kali 1 meter di tengah-tengah ribuan hektar tanah. Kalau menurut saudara dan saya, 1 kali 1 meter di tengah ribuan hektar itu banyak atau kecil? Atau prestasi yang bagus? Pasti semua setuju bahwa itu prestasi yang sepele, prestasi yang kecil banget. Saya mulai protes dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku tuh kerja keras kayak gini, malah tahun ini tuh menurut saya lagi puncak-puncaknya nih saya pelayanan, tapi kenapa menurut Tuhan kok nilainya 1 kali 1 meter? Untuk kuburan buat saya pun juga nggak cukup. Saya bilang, saya kok khotbah banyak-banyak, tapi kenapa kok nilainya cuma sekian kecil? Lalu Tuhan mulai menjawab begini kepada saya, saudara. Kamu loh khotbah banyak, siapa yang nyuruh? Saya kaget, loh bukannya Tuhan menyuruh saya khotbah, ya semua undangan ya saya terima. Tuhan bilang begini, tapi kan aku enggak menyuruh untuk mengambil semuanya. Terus Tuhan bilang, waktu kamu selesai khotbah, disalamin, terima kasih Bu, khotbahnya bagus, siapa yang menerima pujian? Saya mulai diem, dalam hati ya akulah, kan ya enggak mungkin Tuhan, kan Tuhan enggak kelihatan. Terus ada suara lagi, terus kalau kamu dikasih amplop, siapa yang menerima duitnya? Ya jelas akulah doh Tuhan. Dan waktu kamu pulang buat nasi kotaan, siapa juga yang makan? Saya langsung terdiam. Dan saudara, saya kaget. Sejak hari itu saya kaget. Ternyata sekian banyak pelayanan yang saya lakukan, itu nilainya kecil.
Kira-kira tahun kemudian, tahun 2011, saya diizinkan Tuhan melalui banyak sekali proses. Saya difitnah banyak orang, saya dihianati teman dekat, saya dijak, saudara, tahun 2011. Akhir tahun, saya lemes, saudara. Saya ngomong gini, tahun ini saya pasti kerjanya nggak bagus. Tuhan, perlihatkan kepada saya, please, bagaimana hasil evaluasi kerja saya selama setahun. Saya dilihatkan Tuhan penglihatan, saya melihat papan tulis itu sedang ditulisi Tuhan, banyak sekali. Satu ruangan penuh dengan papan tulis. Bahkan saking nggak cukupnya papan tulis itu ditulisi hitung-hitungan. Jadi Tuhan itu pakai papan tulis itu kayak kalkulator untuk hitung-hitungan. Saking nggak cukupnya sampai Tuhan hitung-hitung di tembok. Saya tuh bilang gini, Tuhan hitungan apa ini kok banyak banget. Sampai sekian besar papan tulis pun kamu nggak cukup untuk menghitung. Tuhan bilang, ini semua hasil kerjamu selama setahun ini. Hah? Setahun ini loh Tuhan? Aku nggak banyak melakukan apa-apa karena aku down. Aku loh banyak down. Aku nggak bikin apa-apa. Bahkan aku sempat beberapa kali rasanya kepengen berhenti. Karena begitu banyak proses. Bagaimana mungkin semua nilai yang begitu banyak ini kau kumpulkan? Tuhan katakan simple pada saya, saudara. Ini nilai ketika kamu difitnah, tapi kamu mengalah. Ini nilai ketika kamu dijak orang, tapi kamu merelakan. Ini nilai ketika kamu down dan lemah, tapi kamu menguatkan kepercayaanmu kepadaku. Dan kamu tetap berdiri dan bertahan untuk terus melayani aku, walaupun dengan segala keterbatasan. Ini semua nilaimu, nak. Ini nilai ketika kamu disakiti, kamu tetap mengampuni. Sejak itu saya berubah, Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa ukuran Tuhan bukan ukuran kita. Saudara, jangan remehkan. Ketika hari ini engkau disakiti, sebetulnya ini kesempatan saudara untuk menambah nilai-nilai saudara. Ketahuilah, justru ini yang diincar sama Tuhan. Bagaimana ketika engkau disakiti, walaupun engkau dengan air mata menangis, engkau melepaskan kerelaan untuk ngampuni walaupun sakit. Itu nilainya besar. Bukan karena saudara khotbah-khotbah banyak. Bukan karena saudara memberi banyak perpuluhan. Ketika saudara dikhianatin, saudara tetap berusaha untuk ngalah. Saudara berusaha untuk tetap ikhlas. Saudara berusaha untuk tidak balas. Itu nilai saudara. Dan ketika saudara down, saudara merasa, Tuhan, kenapa engkau belum menjawab doa saya? Walaupun dengan air mata, dengan keraguan, tapi saudara bangkit kembali. Menguatkan kepercayaan, Tuhan, I don't understand. Aku tidak mengerti, tapi aku tetap percaya kepadamu. Tangisan saudara itu memberikan nilai yang banyak. Saudara dengar baik-baik. Itu ukuran Tuhan. Karena itu apapun proses yang kau lewati. Kalau hari ini engkau sedang mengalami proses, engkau sedang bergumul dengan keuangan, saya berdoa kuatkan hatimu. Karena ketika engkau sedang terbatas dalam segala pergumulanmu, engkau belum dijawab. Tapi engkau bisa tetap berkata, Tuhan, aku tidak mengerti bagaimana. Tapi kepadamu aku percaya dan terima kasih untuk semuanya. Karena aku tahu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Wow, kalau saudara punya attitude dan reaksi seperti ini. Itulah yang kata firman Tuhan, Rasul Paulus katakan. Engkau bukan lagi kanak-kanak karena engkau bisa menerima makanan keras. Tetapi engkau sudah dewasa. Dan kedewasaan ini yang acceptable diterima di hadapan Tuhan. Kuatkan hati saudara. Apapun proses yang sedang Anda jalanin. Ingat baik-baik. Waktu kita nanti dipanggil Tuhan. Ukuran yang dipakai Tuhan adalah ketika hari ini saudara menangis. Ketika hari ini saudara sedang disakiti. Ketika hari ini saudara sedang dalam kondisi tidak enak. Yang dilihat Tuhan, apa yang saudara lakukan. Itu akan berbicara sampai kekekalan. Dan dengar baik-baik. Gehazi kusta sampai akhir hidupnya. Saudara tahu konsekuensi kusta? Dibuang dari komunitas. Dibuang dari masyarakat. Harus mengucilkan diri. Dia punya banyak duit. Tapi dia sudah dibuang dari masyarakat. Saya berdoa, saudara dan saya, ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak buang. Kita tidak dibuang oleh Tuhan.
Kita tidak dibuang masuk ke kekekalan yang neraka. Tapi kita akan dikatain Tuhan, hai hambaku yang setia, masuklah dalam perkenanan Tuhanmu. Acceptable to Him. Dan percayalah saudara, ketika saudara disakiti, saudara ngampuni. Ketika saudara sedang terluka, saudara melepaskan kemurahan. Tuhan itu tidak tutup mata. Bukankah seseorang yang akil balik, mereka berhak menerima warisan? Saya terlalu percaya kok, saudara. Kalau saudara bisa bereaksi dengan benar, maka saudara akan melihat banyak berkat terjadi. Pintu-pintu akan terbuka. Saya sangat yakin. Saudara, mungkin kita melihat hari ini kita kalah. Hari ini kita seperti tertekan. Tapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Alkitab mengatakan orang yang akil balik, dia akan menerima warisan. Saya terlalu percaya karakter yang baik, yang lahir dari hidup saudara, pasti akan membuka banyak pintu-pintu blessing dalam hidup saudara. Kuatkan hati saudara, kuatkan hatimu. Saya yakin mujizat akan terbuka. Pembelaan Tuhan akan terjadi di pihak saudara. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Amin. Nah, baik ibu-ibu, saatnya kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Mari siapkan persembahanmu. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tidak ada alasan yang lain untuk kami mengantarkan persembahan kami ini selain karena kami sangat mengasihi Tuhan dan kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan dengan sadar penuh kami tahu semua yang kami miliki ini berasal dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami lewat persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat memberi ibu-ibu. Kita akan menyelesaikan ibadah Women in Christ kita. Mari saya mengundang para wanita untuk bangkit berdiri dimanapun kau berada. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Aku berdoa buat semua para wanita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Bapa. Karena Engkau mencurahkan berkat, damai dan sejahtera dan sukacita, perlindungan dan kasih setiamu menyertai, kesembuhan, bahkan juga berkat secara materi tersedia buat semua anak-anakmu. Sebab Bapa tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Mulai daripada hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati para wanita sekalian.